Iran ngamuk, rancangan undang-undang pemusnahan Israel bisa bikin Timur Tengah bak neraka. Mengapa demikian? Iran menyiapkan balasan mengerikan untuk Israel. Lihat saja aksi parlemen Iran. Mereka tak ragu mengajukan rancangan undang-undang pemusnahan Israel. Timur Tengah bisa berubah jadi kawasan bak neraka. Ancaman perang tak hanya mengarah ke Israel, Amerika juga jadi sasaran empuk. Rancangan undang-undang tersebut menganggap negara-negara yang merangkul pasukan Amerika adalah pengancam kepentingan nasional di Iran dan juga kawasan. Rancangan undang-undang menyebut bahwa Teheran memiliki hak untuk menanggapi dengan cara apapun terhadap negara tempat agresi Amerika Serikat dilancarkan. Negara-negara yang memfasilitasi pasukan Amerika dianggap sebagai tindakan ilegal. Artinya Irak dan Suriah juga bisa jadi sasaran kemarahan Iran. Ini juga menekankan kewajiban Angkatan Bersenjata Iran dan Garda Revolusi Iran atau IRGC untuk menanggapi setiap tindakan militer Amerika Serikat terhadap Iran. Pada tingkat yang sama atau lebih besar, rancangan undang-undang melarang pemerintah melakukan negosiasi apapun dengan negara manapun terkait kemampuan militer Iran. Peran Iran di wilayah dan masalah yang terkait dengan proksi Iran, bunyi laporan ISNA seperti dilansir Al Arabiya pada Rabu 6 Januari 2021. Draft ini juga melarang negosiasi apapun dengan Amerika tentang masalah non-nuklir. Rancangan undang-undang akan mengharuskan pemerintah Iran untuk mengambil tindakan yang diperlukan yang akan mengarah pada penghapusan Israel pada Maret 2041 mendatang, tulis laporan ISNA. Rancangan undang-undang ini juga mengamatkan untuk mematahkan blokade Israel ataupun di jalur Gaza yang dikuasai Hamas dengan mengirimkan komoditas penting secara gratis ataupun berbayar. Dengan gambaran seperti ini, rancangan undang-undang ini diprediksi bakal membuat kawasan Timur Tengah seperti neraka. Akan ada gejolak besar yang banyak menimbulkan hal-hal yang tidak terduga. Menteri Luar Negeri Iran mengatakan Israel sedang merencanakan serangan terhadap Amerika Serikat. Dilansir dari Republik.id, Menteri Luar Negeri Iran Muhammad Javad Zarif menyebut intelijen dari Irak mengindikasikan Israel sedang merencanakan serangan terhadap Amerika Serikat. Tindakan ini dilakukan untuk mendorong Amerika Serikat agar berperang dengan Iran. Intelijen baru dari Irak menunjukkan bahwa agen provokator Israel sedang merencanakan serangan terhadap Amerika. Ini menempatkan Presiden Donald Trump dalam ikatan dengan kasus beli palsu, bertindak membenarkan perang, kata Zarif dalam sebuah cuitan dilansir dari Al Arabiya. Hati-hati dengan jebakan @real Donald Trump, kembang api pun akan menjadi bumerang, tulis Zarif. Dalam cuitan serupa pada Kamis 31 Desember, Zarif mengatakan bahwa intelijen dari Irak mengindikasikan Trump bertujuan untuk mengarang sebuah alasan untuk perang melawan Iran. Iran tidak mencari perang tetapi tentunya langsung membela rakyatnya, keamanan dan kepentingan vitalnya, tambahnya. Kasus belli adalah frasa bahasa Latin modern yang berarti aksi ataupun insiden yang memicu peperangan. Kasus artinya insiden dan belli artinya perang. Suatu pemerintahan yang mendeklarasikan perang akan menjelaskan sebab-sebabnya dan membenarkan perang tersebut dalam kasus belli dengan menetapkan penyebab-penyebab yang jelas. Pemerintah itu menyampaikan bahwa perang merupakan jalan yang terakhir dan juga pemerintahan tersebut memiliki sebab yang benar untuk berperang. Pada Sabtu lalu merupakan hari yang menandai ulang tahun pertama Jenderal Iran Qasim Soleimani. Akibat ulah Amerika Serikat, ia harus menghadap Yang Maha Kuasa. Dia dianggap sebagai tokoh terkuat kedua di rezim setelah pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Otoritas atas Iran, termasuk Khamenei, telah bersumpah akan membalas dendam dan mengatakan balas dendam dapat terjadi kapan saja. Wow, hacker Iran serang perusahaan pertahanan Israel. Ini yang jadi incaran mereka. Ternyata sebuah grup hacker asal Iran telah melakukan serangan ke perusahaan pertahanan milik Israel selama sebulan terakhir. Selain mengincar tebusan, grup hacker tersebut juga berupaya ungkap kelemahan dari pertahanan negara tersebut.
Grup hacker bernama PayK itu melancarkan sejumlah serangan ke sejumlah target dengan profil tinggi sejak akhir bulan lalu. Teranyar mereka berhasil menyerang firma keamanan cyber Israel, Fort Knox, Kamis 24 Desember kemarin. Padahal mereka memiliki klien penting seperti Elbit Systems yang memproduksi sistem keamanan untuk pesawat, kendaraan, dan juga drone militer. Sebelumnya, PayK juga berhasil melakukan serangan ke beberapa perusahaan pertahanan, termasuk industri dirgantara Israel. Seperti dikutip dari Yahoo News, para ahli mengungkapkan grup hacker tersebut menggunakan ransomware untuk menduri ataupun mengambil data dan mengancam akan membocorkannya jika target tak kooperatif. Mereka pun meminta tebusan sebesar 100.000 pound sterling atau setara 1,8 miliar dalam bentuk Bitcoin. Firma keamanan cyber Israel Checkpoint System mengungkapkan menemukan jejak transaksi pertukaran Bitcoin di Iran. Tetapi belum jelas apakah pemerintah Iran berada di belakang serangan tersebut. Hacker Iran sebelumnya memang disalahkan dalam sejumlah serangan level pemerintah ke Bank Israel dan juga Amerika Serikat. Sedangkan pada tahun 2017 lalu mereka juga dinyatakan bertanggung jawab dalam peretasan surat elektronik Parlemen Inggris. Sebelumnya, hacker Iran juga membajak situs Amerika Serikat yang menampilkan wajah bonyok Presiden Donald Trump. Sekelompok peretas yang mengklaim sebagai hacker dari Iran berhasil membajak situs agensi pemerintah Amerika Serikat pada bulan Januari lalu dan menampilkan wajah Presiden Donald Trump yang mengeluarkan seperti terlihat baru terkena pukulan. Website yang dibajak adalah The Federal Depository Library Program. Hingga berita ini diturunkan, situs itu masih down. Mengutip Business Insider, hacker berhasil membajak situs itu dan mengganti tampilan depan dengan konten yang berisikan atas nama Tuhan dibajak oleh Iran Cyber Security Group Hackers. Ini hanya bagian kecil dari kemampuan cyber Iran, kami selalu siap, ungkapnya. Pesan lain yang disampaikan oleh para hacker ditujukan kepada Donald Trump. Dengan kepergian dan juga kekuatan Tuhan, kepekerjaannya dan jalannya tidak akan berhenti dan balas dendam menanti para penjahat itu telah menodai tangan kotor mereka. Juru bicara The Federal Depository Library Program Gary Somerset mengkonfirmasi serangan hacker tersebut dan bekerja sama dengan otoritas yang berwenang untuk menindaklanjuti serangan tersebut. Juru bicara Department of Homeland Security, Sarah Sendek mengungkapkan belum ada konfirmasi bahwa aksi ini dilakukan oleh para aktor yang disponsori oleh Iran. Situs web tersebut sedang offline dan tidak dapat lagi diakses. Kami memantau situasi FDLP dan mitra federal kami. Informasi saja, pada Jumat 3 Januari 2020 lalu, serangan militer Amerika Serikat di Bandara Internasional Baghdad menjadi heboh. Di sisi lain diberitakan sebelumnya,